Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua? Baik? Baik. Baik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang seperti berdoa. Berdoa selesai. Nah, kali ini ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Berangkat semua ya? Ya. Ya, kabarnya baik? Baik. Arul? Baik. Oke. Jadi kan kemarin kita sudah belajar tentang satuan baku dan penggunaan huruf kapital itu dengan nama Tuhan. Selanjutnya kita melanjutkan materi tentang keberagaman yang ada di sekolah dan penggunaan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang itu. Terus ada yang tahu nggak keberagaman itu apa sih? Coba kalian tahu nggak keberagaman? Adanya apa tadi? Perbedaan. Adaan perbedaan Dalam suatu bidang. Ya, betul sekali. Jadi keberagaman di sini adalah adanya perbedaan dalam suatu bidang. Nah, di sini kita masuk ke yang ada di lingkungan sekolah. Jadi tentunya kita sangat perlu adanya materi ini untuk nantinya kita bersosialisasi di sekolah. Khususnya kita harus mengetahui makna keberagaman secara utuh dalam lingkungan sekolah. Nah, setelah itu nanti dibikin dua kelompok ya. Yang satu diketuai oleh Ian, yang satu diketuai oleh Arun ya. Nah, ini dibagi lembar jawabnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk kelompok Ian dan ini untuk kelompok Arun. Oke. Selanjutnya kita akan melihat tayangan video. Coba diperhatikan dulu tentang lembar kerja yang tentang video. Diperhatikan. Nah, kalau sudah kita nonton video ya. Oke. Nih. Keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang artinya adalah walau berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, di Indonesia itu memiliki banyak keberagaman anak-anak. Di antaranya yaitu agama, asal daerah, suku bangsa, dan adat istiadat. Anak-anak, meskipun di negara kita banyak sekali perbedaan, kita harus selalu menjaga persatuan agar hidup kita rukun. Nah, salah satu wujud keberagaman dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita mau bermain dengan semua teman tanpa membedakan agama, suku, ras, dan budaya. Itu persatu harus selalu kita lakukan dimanapun kalian berada, entah itu di rumah, di sekolah, maupun di tempat bermain. Seperti menghargai teman, tidak memilih-milih teman. Jadi, saat kita bermain, tidak boleh hanya bermain dengan teman yang satu suku saja. Selanjutnya, bekerja sama dengan teman. Ketika kita kerja bakti membersihkan kelas, kita harus mau bekerja sama. Selain itu, ketika kita kerja bakti di rumah, semua anggota juga harus mau bekerja sama. Nah, anak-anak, adapun akibat jika kita tidak bersatu dalam keberagaman, yaitu yang pertama, pekerjaan akan terasa lebih berat.
Yang kedua, menimbulkan perselisihan dengan teman ataupun keluarga. Yang ketiga, akan terjadi perpecahan sehingga menimbulkan hidup yang tidak rukun. Adapun manfaat ketika kita hidup dan menghormati tanpa memandang perbedaan suku, agama, bahkan ciri fisik seperti warna kulit. Karena kita Indonesia. Setelah kita melihat video tadi, coba dikerjakan dulu LKPD-nya yang tentang video tadi. Ya. Dipahami terlebih dahulu ya. Itu keberagaman yang ada di sekolah. Oke, itu yang kegiatan satu mengamati video. Video yang tadi sudah diputarkan. Terus yang kedua, coba untuk yang pertama keberagaman yang ada di sekolah. Coba bisa disebutkan. Keberagaman ciri fisik. Oke, ada keberagaman ciri fisik. Ya, benar sekali. Oke, terus Keberagaman cita-cita. ya, ada keberagaman cita-cita. Terus lagi bisa disebutkan. Keberagaman agama antar warga sekolah. Keberagaman agama, betul. Lanjut. Keberagaman ras dan suku. Ya, betul. Terus Keberagaman bahasa keberagaman suku ya. Ya, oke, benar sekali. Oke, mungkin Arul bisa menjelaskan yang sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah, bisa disebutkan. Bisa dilihat. saling menghargai Ya, saling menghargai pendapat, betul sekali. Lanjut. bekerja sana untuk Saling bekerja sama ya, betul sekali. Lanjut, mungkin ada lagi. bekerja kelompok dengan aktif. Nah, lanjut. Dia nama di paten dulu sila, dibuka dia di YouTube Pesan yang positif. Ya, membangun pesan-kesan yang positif, betul sekali. Lanjut, mungkin masih ada. Berteman dengan sesama teman. Nah, tentunya kita tidak boleh untuk membeda-bedakan teman ya. Nah, selanjutnya bisa dibaca teks yang ada di LKPD terlebih dahulu. Ini Edo mengajak teman-temannya yaitu Lani, Siti, dan Denny untuk makan bersama di rumahnya. Edo dan teman-teman berdoa bersama sebelum makan. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Lani beragama Katolik, Siti dan Edo beragama Islam, sedangkan ini beragama Kristen. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Edo dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Oke, sudah ya. Nah, ini kan kemarin kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital. Nah, di sini kita belajar lagi tentang penggunaan tanda baca ya, tanda baca. Nah, di sini ada 3 tanda baca yang akan kita pelajari terlebih dahulu, yaitu ada tanda baca tanda titik. Tanda titik yaitu ada yang disimbolkan dengan titik yang digunakan untuk menutup sebuah kalimat yang biasanya
merupakan kalimat pernyataan. Jadi misalnya merpati terbang di atas air terjun melihat semut dan menolongnya. Nah, untuk yang kedua ada tanda koma. Jadi penggunaan tanda koma ini untuk memisahkan yang dua unsur yang ada selain tanda titik. Jadi di sini untuk memisahkan. Jadi misalnya kayak gini, Yohana beragama Kristen, koma, sedangkan Evi beragama Islam. Kan itu ada dua kalimat yang disambungkan. Yang selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya di sini adalah untuk mengakhiri kalimat tanya, yaitu mengapa ayah memotong daun tanaman, kan bertanya. Terus yang selanjutnya lagi ada tanda seru, yaitu untuk kayak lebih ke kalimat perintah. Jadi misalnya kan tutup pintu itu kayak gitu ya. Nah, selanjutnya bisa dilihat lagi di lembar selanjutnya itu AKBT-nya ya. Oke. Nah, koreksilah kalimat berikut dengan menggunakan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya serta tuliskan pada tabel kolom yang tersedia. Oke, coba untuk yang pertama, namaku Udin, aku memiliki teman bernama Beni, Tani, dan Edo. Kira-kira kesalahannya ada di mana? Ada pada huruf apa yang salah? Ya, Edo. Ini ada Edo, Lani, dan Weni ya. Itu kan merupakan nama ditulis dengan tanda kapital. Yang kedua, aku setiap hari bermain bersama mereka. Nah, itu merupakan kalimatnya udah benar belum? Nomor 2 kira-kira. Kalau sudah benar, tidak usah dikurangi lagi. Benar. Oke. Yang nomor 3, hari ini aku dan teman-teman akan pergi ke lapangan bola. Coba perhatikan kurang apa? Kurang pada pada akhir kalimatnya tidak ada tanda bacanya, tanda titik ya. Nah, terus yang nomor 4, siapa yang memiliki bola? Benar atau tidak? Kalau benar, tidak setuju. Benar berarti ya. Oke, benar. Nah itu, ayo kita ke lapangan sekarang. Nah, jadi diakhiri menggunakan tanda seru, bukan tanda titik. Oke, baik. Ya, tanda seru atau yang untuk mengakhiri tanda. Oke. Nah, setelah tadi kita sudah belajar, kemudian kita melaksanakan kuis. Sudah di sini. Coba nanti kerjakan, nanti Bapak koreksi yang munasab poin tertinggi nanti akan dikasih hadiah. Yang udah selesai langsung coba kerjakan. Selesai ya, udah selesai. Nah, apa koreksi terlebih dahulu ya. Nah, setelah Bapak koreksi, kemudian terdapat satu kesalahan, jadi poinnya 90, dan untuk tim Harun terdapat 2 kesalahan, jadi poinnya 80. Jadi pemenangnya adalah tim Pian. Kasih hadiahnya ya. Oke. Ayo sebelum kita mengakhiri, coba kita simpulkan materi yang telah kita pelajari. Yang pertama ada tadi keberagaman, apa yang disebut keberagaman? Adanya
adanya perbedaan, ya adanya perbedaan dalam suatu bidang. Nah, kita belajar di sekolah. Nah, keberagaman yang ada di sekolah tadi ada apa aja? Yang pertama ada agama, ya, terus ada suku, asal, daerah, dan terus suku bangsa, terus ada istiadat, terus ada ciri fisik ya. Tadi coba bisa dilihat lagi di LKPD-nya, kan tadi udah menjawab. Nah, ini ya. Terus kita lanjut. Nah, setelah tahu, kita sikap bersatu. Coba contohkan sikap bersatu. Yang coba salah satunya contohkan tadi yang udah kita sebutkan. Jadi, saling menghargai pendapat. ya, benar sekali, ada saling menghargai pendapat. Coba harus bisa contohkan satu lagi. Kalau Papua Berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan, ya benar sekali. Nah, setelah itu kita juga telah belajar apa lagi tadi tentang tanda baca ya. Ada titik, tanda tanya, dan tanda seru untuk mengakhiri masing-masing kalimat. Jadi ada tanda titik untuk mengakhiri kalimat pernyataan, tanda tanya untuk pertanyaan, dan tanda seru untuk kalimat perintah. Nah, oke. Nah, ini LKPD-nya dikumpul, bisa dibawa pulang ya. Ini ditambah untuk soal di kalian di rumah. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan tidak dengan pembelajaran tadi? Apa sudah cukup? Cukup. Sebelum ditutup, kesannya ya dari Pian tentang pembelajaran kali ini apa coba rasanya setelah pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan atau menyenangkan? Menyenangkan. Harus juga menyenangkan. Saya terima kasih. Mungkin sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Untuk sebelum menutup pembelajaran tentunya kita harus membaca doa ya. Nanti kan sudah dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa lagi. Sebagian bisa mungkin berdoa. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.